Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Saya sedang membuat video praktek mengajar sebagai salah satu persyaratan untuk portofolio uji kinerja. Dalam video tersebut, materi yang saya sampaikan itu tentang perdagangan internasional dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan dirapikan dulu kursinya. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak semuanya, silakan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini mendapatkan keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk masa depan kami. Oke, silakan bisa sebagai KM untuk memimpin doa kita hari ini. Ya kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini kita dapatkan berkahnya dan dapat dipraktikkan ilmunya. Berdoa, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bersemangat ya anak-anak semuanya. Walaupun hari ini pagi menuju siang, tapi kalian tetap sangat bersemangat. Coba dicek dulu nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Display kegiatan. Display kegiatan. Oke. Hanya Anu aja satu orang? Iya, Bu. Kalian sangat bersemangat ya. Ibu kasih satu kata-kata mutiara ya. Jangan malas kalian untuk belajar, karena harta yang paling berarti itu adalah belajar ya. Karena dengan harta itu kita bisa membawa kemana-mana tanpa dengan adanya beban ya. Jadi jangan malas, tetap semangat untuk selalu ingin belajar dan belajar ya. Karena Anu hari ini tidak masuk karena dia sedang mengikuti kegiatan ya, kita doakan semoga mendapatkan juara sehingga bisa anak-anak semuanya, selama proses pembelajaran dengan Ibu, tolong handphonenya untuk bisa dimanfaatkan dengan bijak. Jadi tidak ada yang bermain handphone selama proses pembelajaran itu berlangsung. Baiklah anak-anak semuanya ya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kalian kepada tanah air kita ya, dan kalian itu sebagai nanti generasi penerus yang akan memajukan negara kita ya. Silakan kita untuk menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah pada hafal semuanya? Sudah. Silakan, kalau begitu kita berdiri. Satu, dua, tiga. Satu Nusa, satu
pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari, ya. Silakan anak-anak semuanya untuk ibu ingin bertanya nih, ya, ingin bertanya pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya, betul, ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, silakan, Tania. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian persaudaraan internasional, manfaat persaudaraan internasional, faktor pendorong dan faktor penghambat, serta teori gerakan internasional. Oke, itu ya yang kita pelajari. Terima kasih Tania. Oke, masih ingat ya materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ibu mau tanya, barangkali di antara kalian ada yang masih ingat tentang apa sih teori perdagangan internasional itu? Cuk, siapa? Iya, Elva, silakan. Izin menjawab, jadi teori perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama adalah teori keunggulan berperang. Nah, teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya berjudul The Wealth of Nations. Jadi teori itu merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Dan yang kedua ada teori keunggulan kumulatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Oke, bagus ya. Sangat luar biasa. Ternyata Elva masih ingat dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum ke materi ini, nah semuanya, ya, ada yang pernah membeli produk atau barang di luar negeri? Ada? Selain itu ada lagi apa? Oh, alat tulis jauh-jauh ya, kalian belinya ke luar negeri. Bagus. Oke, nah yang kalian lakukan ya itu adalah termasuk ke dalam perdagangan internasional. Tetapi ya, skalanya kecil ya. Nah, kalian melakukan pembayarannya dengan cara apa? Transfer. Jadi menggunakan perantara dari bank ya untuk produk yang kalian beli dari luar negeri. Dari negara mana? Cina. Ternyata Cina emang produknya bagus-bagus ya. Oke, tapi kita juga di negara kita sendiri juga produknya sangat luar biasa, bagus-bagus juga ya gitu. Oke, nah itu adalah contoh dari perdagangan internasional yang kalian lakukan tapi dengan skala yang kecil ya. Kalian sebagai importirnya, lalu negara Cina sebagai eksportir. Ya, antara konsumen dengan pembeli seperti itu ya, konsumen dengan produsen, penjual dengan pembeli. Baik. Nah, kompetensi dasar ya yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini, yaitu yang pertama adalah menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Yang keduanya adalah menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Nah, lalu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan semua siswa itu mampu untuk menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional dan juga mampu menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional, tentu saja dengan berpikir kritis, kreatif, dan tampil. Jadi setelah anak-anak semuanya, Ananda semuanya mempelajari materi hari ini bersama dengan Ibu, diharapkan kalian mampu menganalisis materi yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti itu. Oke, nampaknya mulai sedikit lesu nih, ya. Ayo semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke, masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab go. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab yes. Kalau Ibu bilang 11 IPS 1, kalian jawab iya Ibu.
internasional. Kayak tujuan perdagangan internasional itu apa saja? Kayak dia minta apa? Jadi saya mengambil beberapa bagian dalam tujuan perdagangan internasional. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Yang kedua untuk menaikkan devisa negara. Ya. Kemudian untuk mengelola keuntungan dan spesialisasi. Yang keempat untuk meningkatkan memperluas pasar dan saling menguntungkan. Dan yang kelima untuk transfer devisa negara. Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh Lita tentang tujuan perdagangan internasional. Oke, bagus ya Lita, ibu kasih nilai 100 buat kamu. Oke, selanjutnya coba lihat anak-anak semuanya sini. Ya, ibu lihat gambar di sini. Ini ada apa ini? Sedang apa mereka? Melakukan transaksi antara eksportir dengan importir. Silakan siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan di dalam gambar tersebut? Oke, Oli, silakan. Lu maju ke depan aja, apa Oli? Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan arti dari gambar yang ini. Yang pertama, kita bisa ambil contoh bahwa importirnya ini adalah negara Indonesia, lalu eksportirnya itu adalah negara Malaysia. Jadi misalkan kita membeli barang ke suatu negara lain, maka kita memerlukan kontrak perdagangan yang biasanya kita beli barang. Jadi yang hal pertama yaitu importir akan menghubungi pihak bank importir itu, lalu bank importirnya akan menghubungi pihak bank eksportirnya atau bisa disebut purchasing bank. Lalu bank eksportirnya ini akan menghubungi pihak eksportirnya, lalu setelah dihubungi maka pihak eksportirnya ini akan melakukan pengolahan atau pengolahan barang kepada pihak importirnya, lalu setelah ada pengolahan barang maka akan ada pengiriman kepada pihak importirnya. Oke, bagus. Sekali silakan. Ibu kasih poin 100 untuk Oli. Ya, anak semuanya, setiap siswa yang berpartisipasi di dalam pembelajaran itu ibu kasih nilai poin 100. Ya, nah jadi silakan tunggu partisipasi keaktifan kalian selama mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Ya, nah baiklah anak semuanya, itulah materi ya yang ibu jelaskan, yang kita bahas secara garis besar. Tadi semuanya sudah dibahas oleh rekan-rekan kalian dan itu semuanya sangat luar biasa. Ternyata kalian mampu untuk menganalisis. Ya baiklah anak-anak, tadi ibu sudah share LKPD di awal pembelajaran. Silakan anak-anak bisa melihat LKPD-nya seperti ini. Nah ini ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaiannya. Ya. Oke, lalu nanti ada artikel yang ibu sudah share. Nah ini ada yang harus anak-anak semuanya kerjakan. Nah ini, ya. Nah ini yang harus didiskusikan oleh masing-masing kelompok, ya. Ini yang harus didiskusikan oleh masing-masing kelompok, ya. Nah, kelompok A itu ada artikel, ya. Di situ ada tentang kalian bisa dibuka artikelnya. Yang kelompok B dan D juga di situ ada artikel yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan internasional. Kalau kelompok A dan kelompok C yang berhubungan dengan alat pembayaran dan cara pembayaran di dalam perdagangan internasional. Nah, silakan anak semuanya didiskusikan, lalu kalian bikin, ya, diisi ataupun bikin PowerPoint sendiri, ya, lalu nanti dipresentasikan. Nah, itu semuanya sudah ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan diskusi ya, di dalam LKPD. Sudah dibuka semuanya? Kuotanya aman? Silakan untuk didiskusikan, duduk berkelompok. Tadi udah duduk berkelompok ya. Oke, silakan. Tinggal bertukar arah, bergabung dengan satu kelompoknya. Dibuka, ibu kasih waktu
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai ya, ini semuanya sudah diisi ya. Nanti diisi di sini. Kalau misalkan di dalam PPT-nya berarti ini semuanya itu harus terjawab di dalam Sanlindia, baik menggunakan Canva ataupun menggunakan PowerPoint. Silakan untuk tampil pertama. Silakan dari kelompok A. Silakan mana kelompok A? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok A akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Topik yang dibahas pada PPT kali ini ada tujuan, cara dan alat pembayaran dan kendalanya, masalah dalam artikel, dan kesimpulan dari pembahasan pada hari ini. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama ada menaikkan devisa. Menaikkan devisa ini melalui pertukaran pedagang dengan cara mengimpor atau ekspor ke luar negeri. Yang kedua yang mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Ini cara pemerintah mempertahankan harga ketika menjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Dan yang terakhir adalah memperluas pasar. Tidak semua barang dan jasa mampu diserap oleh pasar domestik, sehingga diperlukan pasar internasional untuk memasarkan produk tersebut melalui perdagangan internasional. Ada permasalahan artikel. Yang pertama, kurs valuta asing suatu negara bisa lebih tinggi dari negara lainnya karena beberapa faktor seperti permintaan dan penawaran, stabilitas politik dan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga dari suatu negara, dan intervensi pemerintah. Permintaan dan penawaran adalah faktor yang mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang di sebuah negara. Jika permintaan untuk mata uang suatu negara lebih tinggi daripada penawarannya, maka nilai tukar mata uang tersebut akan meningkat. Stabilitas politik dan ekonomi juga mempengaruhi nilai tukar. Lalu negara yang memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik akan memiliki nilai tukar yang lebih tinggi. Yang kedua, ketidakseimbangan neraca perdagangan.
dapat terjadi ketika suatu negara melakukan impor lebih banyak dibandingkan ekspor, sehingga neraca perdagangan akan menjadi negatif. Yang ketiga, ketidakmampuan membayar utang luar negeri dapat menyebabkan suatu negara mengalami masalah likuiditas dan keuangan. Bahkan ketidakmampuan membayar hutang luar negeri dapat berdampak pada kredibilitas suatu negara di mata investor dan kreditor internasional. Faktor penyebabnya ada 3, yaitu turunnya harga komoditas ekspor, yang kedua ada rendahnya sektor pariwisata, dan 3, tingginya tingkat impor. Terakhir ada kesimpulan. Jadi dari materi yang sudah kami sampaikan, kita bisa mengetahui bahwa jika sebuah negara melakukan perdagangan internasional diantaranya untuk menaikkan devisa, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, dan untuk memperluas pasar. Lalu ada berbagai cara pembayaran internasional, mulai dari kompensasi pribadi, pembayaran tunai, rekening terbuka, wajib dagang, dan letter of credit. Dan setiap cara pembayaran juga memiliki kendala dalam praktiknya. Ada yang mau bertanya? Satu orang bertanya saja. Sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tentang alat pembayaran. Aku mau tanya dong. Iya, boleh. Berdiri, silakan. Ya. Izin bertanya, kalau misalnya alat pembayaran internasional yang paling istilahnya worth it buat di jalan itu yang mana sih cara pembayarannya? Oh, berarti menurut saya pribadi, cara pembayaran yang paling terbaik atau yang sangat direkomendasikan adalah surat wesel dagang, karena perintah pembayaran dibuat eksportir atas importir, dan itu tuh dibayar kalau misalnya udah diterbitin suratnya. Karena kalau yang lain tuh antara importir dan eksportir ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi ada bukti pembayarannya juga. Oke, betul ya. Oke, sangat luar biasa. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok. Oke, terima kasih kelompok A. Kita lanjut ke kelompok C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C. Perkenalkan, nama saya Aulia Menabuta. Nama saya Amanda Audia Citandi. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi. Nama saya Naswa Giovanni Maida. Kali ini kita akan membahas perdagangan internasional. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama ada tujuan perdagangan internasional. Ada apa aja sih di dalam tujuan tersebut? Yang pertama adalah untuk memperluas pasar. Yang kedua, meningkatkan produksi sebuah bisnis. Yang ketiga, memperkuat tali persaudaraan antar negara. Dan yang terakhir adalah meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Baik, selanjutnya ada cara dan alat pembayaran internasional. Yang pertama ada kompensasi pribadi atau private compensation. Kedua, pembayaran tunai. Tiga, rekening terbuka. Keempat, surat wesel dagang. Dan yang terakhir, letter of credit. Oke, selanjutnya ada permasalahan dalam artikel yang ada di LKPD. Yang pertama itu adalah kurs mata uang yang tidak stabil. Lalu yang kedua adalah keseimbangan neraca perdagangan. Yang ketiga adalah ketidakmampuan membayar hutang luar negeri. Yang keempat itu adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait devisa tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Sudah? Cukup jelas semuanya. Oke, kita lanjut. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk kelompok C. Oke, kita lanjut ke kelompok B. Silakan untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri di sini untuk menjelaskan mengenai kebijakan perdagangan internasional. Mohon maaf, ada satu rekan kita di kelompok kita yang tidak hadir karena sedang dispen kegiatan ya. Jadi kita akan menjelaskan secara lengkap juga. Di sini ada pengertian, bisa dijelaskan? Baik, di sini ada yang pertama, ada pengertian kebijakan perdagangan internasional, yaitu kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan atau peraturan yang mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut serta rangkaian
rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Lalu kebijakan perdagangan yang harus diterapkan pemerintah dalam permasalahan ini, yaitu yang pertama penetapan premi dengan tujuan membantu dana produksi dan fasilitas badan usaha dalam melakukan ekspor agar Indonesia masih dapat bersaing di pasar internasional. Ada juga pembatasan impor karena tadi adanya serbuan impor yang masuk ke negara kita, maka sikap yang harus diambil yaitu pembatasan impor agar produk dari luar negeri tidak terlalu membanjiri. Ada juga pemberlakuan tarif impor dengan tujuan agar bisa meningkatkan daya saing barang produksi dalam negeri dengan mengharuskan penetapan tarif tinggi untuk barang tertentu. Namun dalam sistem perdagangan bebas justru menerapkan tarif rendah atas barang impor. Ya mungkin sekian materi yang bisa kami presentasikan. Maaf jika ada yang kurang. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ya yang bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Berdiri. Yuk. Izin bertanya. Apakah solusi itu sudah efektif di Indonesia untuk memberantas permasalahan di negara ini? Soalnya kan bisa dilihat dari studi kasus yang ada di negara ini, malah bisa menimbulkan permasalahan lain yang timbul. Jika bisa menimbulkan masalah lain yang timbul, mungkin iya memang karena ada dampaknya juga ya. Tapi dari permasalahan tersebut yang bermasalah itu ketika produk kita, produk dalam negeri kalah saing dengan produk dari luar negeri yang masuk ke negara kita. Jadi ya salah satunya pembatasan impor ini ya. Sebenarnya ini udah cukup efektif untuk tetap menjaga produk di dalam negeri, tapi dengan cara membatasi barang luar negeri masuk ke negara kita. Ini udah cukup. Makasih. Jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja itu ada dampak positif sama dampak negatifnya. Ya, nah kebijakan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi produk-produk atau produsen-produsen dari dalam negeri, ya sehingga mereka tetap masih bisa bersaing dengan produk yang diimpor dari luar negeri seperti itu. Oke, sudah. Silakan kita kasih aplaus untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok yang terakhir kelompok D, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, di sini kami akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional yang dimana kami akan lebih tertuju pada permasalahan atau tantangan yang harus dihadapi Indonesia pada perdagangan internasional tersebut. Pada KPD yang Ibu Fitri beri, di situ ada artikel di mana Indonesia itu menghadapi era perdagangan bebas. Dalam menghadapi era perdagangan bebas, Indonesia menghadapi beragam macam tantangan seperti yang dibahas pada artikel tersebut. Permasalahan-permasalahan yang perlu dihadapi Indonesia agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain di pasar internasional itu yang pertama rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan yang kedua ada kualitas infrastruktur, Dan yang ketiga itu ada sektor industri yang rapuh, dan yang keempat kebutuhan impor. Kemudian ada perubahan perilaku konsumen, yang keenam ada meningkatnya hambatan perdagangan, Yang ketujuh ada sulitnya menyepakati kerjasama perdagangan, dan yang terakhir adanya potensi defisit dan resesi ekonomi. Jadi permasalahan-permasalahan depan itu adalah tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi perdagangan internasional. Dan selanjutnya ini ada sikap Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama ada meningkatkan ketahanan nasional, yang kedua ada melakukan 3 langkah strategis untuk mendorong peningkatan ekspor, Yang ketiga ada melakukan sistem kebijakan perdagangan internasional. Keempat, melakukan efisiensi terhadap pengolahan sumber ekonomi negara. Yang kelima ada melakukan pengembangan terhadap iptek, dan yang terakhir memberikan perhatian khusus terhadap industri dalam negeri dengan pemberian subsidi. Jadi sekian dari kelompok kami mengenai permasalahan perdagangan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, oke. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok
bagaimana kalian memahami tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Kan tadi juga ternyata pada saat mendalami materi kita membahas sedikit, lalu kalian tuangkan ke dalam Selandia Canva ataupun di Selandia yang menggunakan PowerPoint-nya, lalu kalian memberikan komentar, tanggapan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam artikel yang sudah Ibu share. Nah, semuanya sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Ya, Ibu kasih applause sangat luar biasa untuk yang tampil hari ini, semuanya dapat menilai. Sekarang kalian silakan untuk buka quizisnya, ya, karena Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang dipelajari pada pertemuan hari ini. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, ya silakan semuanya untuk join di quizis. Linknya sama kodenya sudah Ibu share di grup kelas kita ya. Kayak sudah masuk semuanya ya, ini sudah ada beberapa yang sudah join. Oke. Alhamdulillah anak semuanya, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang tadi kita bahas itu mendapatkan tambahan pengetahuan buat kalian semuanya. Amin. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, coba siapa di antara kalian semuanya yang bersedia untuk menyimpulkan apa aja sih yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini? Siapa? Acung tangannya, acungkan tangannya. Oke, silakan Debbie. Jadi, sebenarnya saya mau menyimpulkan apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Di sini kita sudah belajar tentang tujuan perdagangan internasional, cara tentang pembayaran internasional, lalu kebijakan perdagangan internasional. Di dalam tujuan perdagangan internasional itu ada kita untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain, untuk menaikkan devisa suatu negara, lalu untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan untuk transfer teknologi modern. Di cara pembayaran internasional ada pembayaran tunai, kompensasi pribadi, letter of card, sama surat berasal dagang dan rekening terbuka. Oke, betul ya, sangat luar biasa ya. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Coba Ibu share ke kalian, ada Google Form yang harus kalian isi di grup ya. Oke. Kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke. Sudah ya, ada di grupnya ya. Silakan. Oke, silakan untuk diisi, dijawab. Oke, sudah alhamdulillah. Baiklah anak-anak semuanya, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa di dalam LKPD ada beberapa soal latihan yang harus anak-anak semuanya kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan di waktu sidang kalian. Ya, setelah itu untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang neraca perdagangan internasional. Ya, tolong dipelajari materinya sehingga pada saat kita pembelajaran semuanya paham terhadap apa yang kita bahas. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anak semuanya. Ya, silakan untuk istirahat. Soalnya jam istirahat ya. Silakan untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.